Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu, Bapak Maksdaja Aji Cipta Widianto, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Andi Alfia Amal dengan NIM 2020-31075 dari kelas B Informatika. Topik yang akan dibahas pada kali ini adalah serat optik, di mana ada 4 pembahasan di dalamnya. Yang pertama ada pengertian serat optik, yang kedua adalah struktur dasar serat optik, yang ketiga adalah jenis-jenis serat optik, dan yang terakhir adalah aplikasi serat optik. Langsung saja kita masuk yang pertama, pengertian serat optik. Fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya yang ada di dalam serat optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Dan kecepatan transmisi serat optik ini sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Selanjutnya, yang kedua, struktur dasar serat optik. Di sini adalah struktur dasar serat optik yang seperti terlihat pada gambar. Yang pertama di sini adalah core. Core ini sama saja dengan inti. Core atau inti yang memiliki jari-jari sebesar 8 sampai 200 mikrometer. Indeks biasnya N1 yang besarnya sekitar 1,5. Kemudian, struktur yang kedua adalah cladding. Cladding ini sama dengan kulit. Cladding juga biasa disebut dengan kulit yang memiliki jari-jari sebesar 125 sampai 400 mikrometer. Indeks biasnya itu N2, besarnya sedikit lebih rendah dari N1. Jadi N1 itu lebih besar dari N2 tadi. Kemudian struktur yang ketiga adalah coating. Coating or buffer ini sebagai mantel, bisa juga disebut sebagai mantelnya, atau pelindung dari inti dan kulit, pelindung dari core dan cladding pada gambar tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis serat optik. Ada 3 jenis-jenisnya. Yang pertama adalah single mode fiber, yang kedua adalah multi-mode step index fiber, yang terakhir adalah multi-mode graded index. Kita masuk jenis yang pertama adalah single mode fiber. Pada single mode fiber terlihat pada gambar bahwa indeks bias akan berubah dengan segera pada batas antara core dan cladding atau step indexnya. Di sini kita bisa lihat ini adalah core-nya, kemudian ini adalah cladding-nya. Nah, bahannya ini terbuat dari silika glass baik untuk cladding maupun core-nya. Kemudian, diameter core itu jauh lebih kecil 10 mm dibandingkan dengan diameter cladding. Seperti yang terlihat pada gambar, juga terlihat besarnya cukup jauh. Kemudian konstruksi demikian ini dibuat untuk mengurangi rugi-rugi transmisi akibat adanya fading. Nah, single mode fiber ini sangat baik digunakan untuk menyalurkan informasi jarak jauh, karena di samping rugi-rugi transmisi yang kecil tadi, juga mempunyai band frekuensi yang lebar. Yang kedua adalah multi-mode step index fiber. Serat optik ini pada dasarnya mempunyai diameter core yang besar, atau 50 sampai 400 mikrometer, dibandingkan dengan diameter cladding hanya 125 sampai 500
mikrometer yang digunakan untuk menaikkan efisiensi coupling pada sumber cahaya yang tidak koheren seperti LED. Karakteristik penampilan serat optik ini sangat bergantung pada macam material atau bahan yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian, penambahan persentase bahan silika pada serat optik ini akan meningkatkan penampilan atau performance. Tetapi jenis serat optik ini, jenis serat multimode step index fiber ini tidak populer karena meskipun kadar silikanya ditingkatkan, rugi-rugi dispersi sewaktu transmit tetap besar. Sehingga hanya baik digunakan untuk menyalurkan data atau informasi dengan kecepatan rendah dan jarak relatif dekat. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah multimode graded index. Seperti yang terlihat pada gambar, multimode graded index ini dibuat dengan menggunakan bahan multi-komponen glass atau dapat juga dengan silica glass baik untuk core maupun claddingnya. Pada serat optik tipe ini, indeks bias berubah secara perlahan-lahan atau graded index multimode. Indeks bias inti berubah mengecil perlahan mulai dari pusat core sampai batas antara core dengan cladding. Jadi makin mengecilnya indeks bias ini menyebabkan kecepatan rambat cahaya akan semakin tinggi dan akan berakibat dispersi waktu antara berbagai mode cahaya yang merambat akan berkurang dan pada akhirnya semua mode cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan di penerima atau pada waktu yang bersamaan di ujung serat optik. Jadi untuk diameter core jenis serat optik multimode graded index ini lebih kecil dibandingkan dengan diameter core jenis serat optik multimode step index tadi. Yang kedua ini. Jadi diameter jenis multimode graded index ini lebih kecil dibandingkan dengan diameter core jenis serat optik multimode step index ini. Jadi diameternya itu 30-60 mikrometer untuk core dan 100-150 mikrometer untuk claddingnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir adalah aplikasi serat optik. Yang pertama adalah serat optik pada LAN, pada LAN, MAN, dan WAN, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Suatu jaringan, khususnya jaringan lokal, umumnya dibangun dengan menggunakan kabel koksikal atau tembaga. Namun, seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi, kabel-kabel tersebut mulai ditinggalkan, dan kabel serat optik mulai dipakai. Teknologi 1 Gbps dan 10 Gbps Ethernet atau yang biasa disebut dengan 1000 BST bukan tidak mungkin diterapkan saat ini pada LAN, MAN, ataupun WAN dengan adanya serat optik. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan LAN kecepatan tinggi ini. Misalnya, ada 3 ya. Ada yang pertama adalah interkoneksi server untuk cluster server. Yang kedua adalah agregasi beberapa 1000 BST menjadi 10 GBE atau Gbit Ethernet. Dan yang ketiga, penggunaan media single mode fiber dan multi mode fiber. Kemudian yang lain, ada beberapa keuntungan yang lainnya seperti switch pada server dan sambungan antar gedung. Itu juga termasuk keuntungan yang bisa diperoleh dari kita menggunakan LAN ini. Nah, selanjutnya, ini ada gambar. Yang kedua adalah sistem komunikasi kabel laut. Yang pertama tadi adalah serat optik pada LAN, MAN, dan WAN. Kemudian yang kedua adalah sistem komunikasi kabel laut. Nah, di sini ada gambar. Gambar di samping menunjukkan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL yang sudah terinstalasi di berbagai belahan dunia. Jadi selain SEAMEWE yang menghubungkan negara-negara pada gambar ini
masih banyak lagi sistem komunikasi kabel laut yang mengaplikasikan serat optik sebagai medianya. Di antaranya ada Black Sea Fiber Optic Cable Systems atau BSFOCS, Transatlantic Cables, ada Trans-Pacific Cables, ada Fiber Optic Link Around the Globe atau FLAC, dan masih banyak lainnya seperti LEV, MED, ONE. Nah, di sini ada yang ketiga, aplikasi serat optik yang ketiga adalah serat optik yang ada di Indonesia. Nah, contoh penggunaan jaringan serat optik di Indonesia antara lain pada jaringan JUITA atau jaringan Universitas Indonesia Terpadu, kemudian ada Inherent atau Indonesia Higher Education Network, kemudian ada Palaparing, dan kabel bawah laut yang menghubungkan Jakarta dengan Batam. Nah, ini adalah gambarnya ada konfigurasi antar kota, kemudian ini adalah jaringan Palaparing. Saya akan jelaskan dari kedua gambar ini. Nah, sambungan antara universitas-universitas lain dengan simpul lokal pada jaringan inherent dapat dilakukan dengan menggunakan topologi star atau bus. Jadi, seperti topik yang sudah kita bahas di video sebelumnya, menjelaskan tentang topologi jaringan. Ada 9 topologi jaringan, diantaranya adalah topologi star atau bus. Jadi, di dalam sambungan ini yang dengan simpul lokal pada jaringan inherent itu, kita dapat menyambungkannya dengan menggunakan topologi star atau bus, tergantung dari lokasi universitas dan peralatan yang tersedia. Dan jenis kabel serat optik yang digunakan adalah serat optik single mode. Serat optik single mode dipilih karena memiliki jarak maksimum tanpa pengulang yang lebih jauh. Dan juga karena serat optik single mode sudah mencukupi dari segi kapasitas kanal untuk sambungan antar universitas. Kemudian ada gambar kedua, yaitu Palaparing. Nah, Palaparing ini merupakan kelanjutan dari proyek CSON atau Cincin Serat Optik Nasional yang bertujuan untuk membangun jaringan serat optik nasional dengan total panjangnya itu, panjang kabel lautnya mencapai 35.280 km dan kabel daratan sejauh 21.807 km. Dan jaringan Palaparing ini membentuk cincin terintegrasi yang membentang dari Sumatera Utara hingga Papua bagian barat dengan kapasitas sebesar 300 Gbps sampai 1000 Gbps. Nah, aplikasi yang akan didukung oleh jaringan Palaparing ini sangat beragam, mulai dari pembelajaran jarak jauh, pengobatan jarak jauh, dan siaran TV yang murah ke desa-desa. Baik, mungkin itu saja presentasi dalam video kali ini tentang pembahasan serat optik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.